Perpanjangan pendaftaran calon kepala daerah telah ditutup. Masih ada 41 wilayah dengan calon tunggal. Maraknya calon tunggal membuat pilihan masyarakat menjadi terbatas. Kota Tarakan, Kalimantan Utara jadi satu dari 41 daerah yang memiliki calon tunggal, alias pemilihan kepala daerah 2024 akan terdapat kota kosong. Pasangan Khairul Ibnu Saud yang diusung dan didukung 13 partai politik, baik yang meraih kursi di DPRD Tarakan maupun tidak, jadi satu-satunya paslon yang mendaftar. Sehingga dipastikan paslon wali kota dan wakil wali kota Khairul dan Ibnu Saud akan melawan kota kosong ini bila keduanya lolos pemberkasan. Dan telah ditetapkan pada tanggal 22 September mendatang. Perludem sebutkan peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 60. Sebetulnya membuka peluang munculnya pencalonan baru. Usai adanya putusan MK nomor 60 dari ratusan daerah yang diduga akan terjadi kota kosong, kini menjadi 41 daerah. Kalau tidak ada perubahan syarat pencalonan itu, bahkan calon tunggal itu bisa mencapai 154 daerah. Nah, angka ini sebetulnya turun drastis menjadi 43 awalnya ketika fase pendaftaran awal, lalu setelah perpanjangan ada 2 daerah yang melakukan pendaftaran calon sehingga bisa berkurang dari 43 menjadi 41. Nah, dari fakta ini sebetulnya kita memang bisa mengatakan problem mendasarnya memang ada di demokrasi internal partai, khususnya untuk rekrutmen dan kaderisasi. Perludem mencatat ada 8 partai politik yang sangat mendominasi untuk menjadi salah satu anggota dalam koalisi tunggal di 41 daerah. Ada 2 partai yang mendukung calon tunggal di 41 daerah, yakni Golkar dan PAN. Sementara PDIP dan Gerindra di posisi kedua dengan mendukung calon tunggal di 40 wilayah. Berikutnya ada Partai Nasdem dengan 39 wilayah, PKS, Demokrat, dan PKB di 37 wilayah, dan P3 di 29 wilayah. Permasalahan maraknya kota kosong juga disinyalir adanya pemahaman Komisi Pemilihan Umum Daerah yang masih belum selaras atas semangat menghindari kota kosong. Ya kan sebenarnya partai politik itu diperbolehkan berubah dukungan gitu ya, mengalihkan dukungannya. Itu diperbolehkan, nah, tapi kemudian di beberapa daerah justru itu dipersulit gitu ya, misalnya silonnya nggak dibuka, atau harus ada surat pernyataan dulu ya, mau berpisah harus bikin surat pernyataan dulu dengan partai-partai yang sebelumnya tergabung dalam koalisi yang sama, sehingga di beberapa daerah ya, ada Dharma Raya, di Lampung Timur ya kalau nggak salah ya, jadi calonnya nggak bisa mendaftar karena terganjal persyaratan itu. Nah tapi yang juga yang juga menarik di daerah lain dibuka gitu ya. Sementara Presiden Joko Widodo melihat fenomena kota kosong juga sesuai proses demokrasi yang berlangsung. Ya memang kenyataannya di lapangan seperti itu. Itu juga kota kosong pun juga ada proses demokrasinya. Saya kira dari 500-an pilkada yang kota kosong 40-an, saya kira ya itu kenyataan demokrasi di bawah seperti itu, baik di kabupaten, di kota maupun di provinsi. Kota kosong merupakan istilah yang muncul saat calon tunggal tidak memiliki pesaing dalam sebuah kontestasi pilkada. Sehingga dalam surat suara posisi lawan dinyatakan dalam bentuk kota kosong. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada mengakomodir dan mengatur secara rinci berbagai persyaratan pelaksanaan lawan kota kosong. Jika terjadi calon tunggal, maka pilkada dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 kolom. 1 kolom foto pasangan calon dan 1 kolom kota kosong tidak bergambar. Calon tunggal dinyatakan sebagai pemenang pilkada jika mendapatkan suara lebih dari 50% suara sah. Namun sebaliknya, calon tunggal dianggap kalah jika tak mencapai suara lebih dari 50% suara sah. Tim Liputan laporkan untuk NET.